Oke, Om Swastiastu, selamat malam pada seluruh mahasiswa di semester 4. Jadi, di malam hari ini saya akan lanjut lagi materi tentang obligasi. Jadi masih di obligasi. Jadi ada dua hal yang ingin saya jelaskan di sini tentang obligasi, yaitu yang pertama adalah tentang obligasi yang ditarik di pertengahan tahun. Jadi, obligasi itu bisa ditarik di pertengahan tahun ya, yang ditarik bukan ditarik ya, ditarik di pertengahan tahun. Jadi obligasi itu nggak ditunggu sampai dengan jatuh tempo, tapi di tengah tahun ketika obligasi itu dirasa mungkin pemiliknya itu sudah cukup gitu ya untuk menjual obligasi tersebut, mereka bisa narik di tengah tahun seperti itu. Oke ya. Jadi gimana sih prosesnya atau apa saja sih hal yang harus diperhatikan ketika kita itu menarik obligasi di tengah tahun? Jadi kita sebagai pemilik di sini pemilik obligasi kemudian menarik obligasi yang kita jual di pertengahan tahun. Seperti apa sih ataukah hal apa yang harus kita pertimbangkan? Oke ya. Jadi yang pertama adalah yang harus dipastikan bahwa obligasi itu bisa ditarik di pertengahan tahun oleh pemilik obligasi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat penarikan tersebut, pemilik obligasi harus mempertimbangkan atau memperhitungkan beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah eh, berapa agio atau disagio yang belum diamortisasi dari obligasi tersebut. Karena kan sudah pasti kalau obligasi itu ditarik di tengah tahun ataukah di tengah masa peredarannya dia, pasti obligasi dan pasti agio dan disagio itu belum diamortisasi seluruhnya. Sehingga kita harus perhitungkan berapa agio dan disagio yang belum diamortisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapakah untung atau rugi penarikan obligasi tersebut. Kenapa ada untung dan rugi? Karena memang ketika kita menarik obligasi di tengah tahun, itu kan kita membeli obligasi tersebut dari orang yang membeli sebelumnya gitu ya, kita membeli balik gitu ya obligasi tersebut. Nah, ketika kita membeli balik itu kemungkinan besar ada yang namanya untung dan rugi. Kenapa? Karena ada harga jual di sana atau ada harga beli dari sisinya kita. Jadi ketika harga beli itu nantinya di atas dari nilai buku obligasi, jadi kalau kita membeli obligasi itu lagi di mana harga beli itu lebih besar dibandingkan nilai bukunya, pasti kita akan rugi gitu ya. Kemudian sebaliknya kalau kita membayar lebih kecil untuk obligasi tersebut dibandingkan dengan nilai bukunya, maka kita akan untung yang namanya obligasi seperti itu. Jadi hal pertama yang harus kalian cari adalah berapa amortisasi agio atau disagio di tahun atau di tanggal ketika Anda menarik obligasi tersebut di tengah tahun, seperti itu ya. Nah, karena biasanya ini penjelasannya adalah karena biasanya penarikan yang dilakukan di pertengahan tahun itu akan menghasilkan selisih dari agio dan disagio itu sendiri, yaitu selisih amortisasi. Itu pasti akan harus dihitung dulu. Berapa sih sisa amortisasi agio ataukah disagionya. Oke. Kemudian yang hal berikutnya harus kita perhitungkan adalah ketika kita menarik obligasi di tengah tahun, biasanya kita tidak menariknya itu pada saat biasanya ya, tidak pada saat kita membayar bunga. Jadi kita harus perhitungkan juga berapa bunga yang harus dibayar ketika kita menarik atau melakukan penarikan atas obligasi tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian apabila sudah diperhitungkan seluruhnya, amortisasi sudah dihitung juga, maka kita akan mendapatkan namanya nilai buku dari obligasi tersebut. Nah, nilai buku itu apa sih, Pak? Gitu ya, pertanyaannya. Nilai buku itu adalah nilai nominal obligasi ditambah dengan agio atau nilai nominal obligasi dikurangi dengan disagionya. Itu adalah nilai bukunya. Itu namanya nilai buku. Jadi sama kayak aktiva gitu, nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya kayak gitu. Itu sama kayak gitu dia. Jadi sama nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai nominal apabila dia agio, maka nilai nominal ditambah dengan agionya. Sedangkan kalau dia ada disagio, maka nilai buku obligasi adalah nilai nominal dikurangi dengan disagionya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian nilai buku itu diselisihkan dengan nilai penarikan obligasi tersebut atau nilai atau harga beli ya, nilai penarikan itu sering kita bilang sebagai harga belinya. Harga beli obligasi tersebut apabila nilai penarikannya atau nilai belinya lebih besar, maka pemilik obligasi itu akan rugi. Jadi, misalnya saya nih
beli obligasi yang saya jual ke Adhika misalnya. Ternyata ketika dihitung nilai buku obligasi itu hanya 1.050.000. Tapi saya beli kepada Adhika obligasi itu karena saya tarik tengah tahun ya. Saya beli dari Adhika sebesar 1.100.000, ya udah saya rugi kayak gitu. Paham ya? Jadi apabila nilai penarikan itu lebih besar dibandingkan nilai buku obligasi, maka pemilik obligasi yang asli itu akan rugi. Jadi saya sebagai pemilik obligasi yang asli itu kan rugi. Dan sebaliknya, kalau nilai penarikan saya lebih rendah dibandingkan nilai buku dari obligasi itu sendiri, maka saya sebagai pemilik obligasi itu akan untung seperti itu. Itu sih penjelasan singkatnya. Oke, sekarang pertanyaannya gini, Pak, saya nggak paham Pak, tadi Bapak menjelaskan panjang lebar teorinya seperti itu. Coba deh Pak kita bawa ke soalnya ataukah ke latihan soal seperti apa. Oke, saya bawa Anda ke latihan soal yang ada di buku gitu ya. Jadi saya lihat dulu ini ada yang, oke ini dia. Jadi semoga kelihatan. Jadi saya copy yang ada di buku di sini. Jadi mungkin saya perbesar aja sebentar. Oke, oke. Jadi saya perbesar seperti ini. Nah, ini adalah kalau Anda baca di buku Anda, oke, kalau Anda baca di buku Anda, ini adalah obligasi PT Risa Padilla. Jadi ini obligasi ini runut dari yang sebelumnya. Jadi transaksi ini berlanjut dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau Anda mengikuti obligasi PT Risa Padilla ini ibarat kayak sinetron lah. Jadi sinetron apa istilahnya yang lagi ngetren sekarang Ikatan Cinta. Mungkin jadi ada sinetron-sinetron itu ada episode-episodenya. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang obligasi PT Risa Padilla ini. Jadi kalau Anda misalnya bingung, kok langsung tiba-tiba kayak gini Pak, soalnya gimana sih Pak, saya nggak paham. Coba Anda baca episode sebelumnya, ataukah coba Anda baca soal yang ada di halaman sebelumnya kayak gitu. Jadi biar runut ceritanya gitu ya. Itu sih yang saya pengen sampaikan gitu. Ini kayak sinetron lah. Tapi bukan sinetron yang lagi ngetren sekarang ya, lagi viral di Instagram tuh apa sinetron Zahra itu namanya yang di Indosiar itu ya. Itu bukan seperti itu. Ini sinetron yang lebih jelas lah gitu istilahnya. Oke, ya intermezzo aja. Oke, jadi ini adalah obligasi PT Risa Padilla dalam contoh di muka. Jadi Anda lihat aja nanti contoh di muka seperti apa. Bukan di muka saya tapi di halaman depannya gitu maksudnya, di halaman sebelumnya. Pada tanggal 1 Juli 2008 ditarik sebesar Rp200.000. Jadi sebelumnya singkat cerita bahwa PT Risa Padilla ini mengeluarkan obligasi senilai Rp1 juta dengan nilai nominal Rp1 juta. Kemudian obligasi itu saya lupa itu sampai dengan tahun berapa. Cuma ini di pertengahan tahun di tanggal 1 Juli 2008 ternyata obligasi itu ditarik sebesar Rp200.000 dengan kurs 102. Jadi ketika PT Risa Padilla ini membeli obligasi itu lagi, membeli balik, harga belinya adalah 102. Jadi kursnya adalah 102. Jadi dari sananya kita sudah tahu sebenarnya ini kemungkinan dia akan rugi nantinya, kemungkinan karena kursnya itu lebih tinggi gitu ya kemungkinannya. Tapi kita lihat nanti soal seperti apa. Oke. Jadi hal pertama yang harus Anda pahami adalah ketika Anda melihat bahwa ada penarikan obligasi tengah tahun, Anda hitung dulu amortisasi agionya karena di sini PT Risa Padilla ini mendapatkan agio gitu ya. Jadi ada agio di sana. Jadi di sini Anda hitung dulu. Jadi ini adalah di tahun 2008 Anda hitung dulu berapa amortisasi agionya. Oke. Jadi singkat cerita bahwa amortisasi agio per bulan di PT Risa Padilla itulah sebesar Rp500. Ini dia sebesar Rp500. Oke, tapi Rp500 inilah untuk keseluruhan obligasi tersebut. Sedangkan yang dibeli lagi oleh PT Risa Padilla atau dibeli balik oleh PT Risa Padilla itu hanya Rp200.000. Jadi seperlimanya dari yang totalnya. Jadi totalnya 1 juta, dibeli lagi sebanyak 200.000 saja. Jadi sekarang pertanyaannya adalah berapakah amortisasi dari obligasi yang ditarik di tanggal 1 Juli 2008 tersebut gitu ya, atau sebesar Rp200.000 tersebut. Jadi caranya adalah amortisasi agio 6 bulan adalah 6 bulan dikali amortisasi agio per bulannya Rp500 dikalikan dengan porsinya. Porsinya adalah 200.000 per 1 juta atau 1/5 dari obligasi total. Jadi sama dengan Rp600. Itu adalah amortisasi agio selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Juli 2008 kayak gitu. Jadi jurnalnya gimana Pak kalau dia amortisasi agio? Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jurnal amortisasi agio adalah itu akan mengurangi biaya bunga obligasi. Jadi jurnalnya adalah agio obligasi
pada biaya bunga obligasi sebesar Rp600. Ini dulu. Jadi tahap pertama udah beres nih, amortisasinya udah kita jurnal. Oke. Nah, kemudian ini ada pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga PT Risa Fadila ini kalau nggak salah tanggal 1 Mei dan 1 November kalau nggak salah pembayaran bunganya di atas 1 Oktober. Benar, 1 Mei dan 1 November di soal sebelumnya. Jadi karena PT Risa Fadila ini membeli tanggal 1 Juli, berarti ada selang 2 bulan dari Mei ke Juli. Jadi 1 Mei, oke, ini Mei, kemudian ada Juni, ada Juli. Jadi 1, 2, ada 2. Ada 2 bulan yang bunga obligasinya harus dibayar. Nah, nilai bunga obligasinya sebesar 10%. Jadi 2/12 dikalikan 10% dikalikan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali. Itu Rp200.000. Jadi sama dengan 3.333. Itu adalah bunga yang harus dibayar oleh pemilik obligasi ketika dia menarik kembali obligasi tersebut. Oke ya. Jadi jurnalnya adalah biaya bunga obligasi pada kas sebesar 3.333,33. Oke, kayak gitu. 3333 gitu ya, oke. Simpelnya kayak gitu. Oke. Nah, ini sudah dapat nanti amortisasinya sudah, pembayaran bunganya juga sudah. Sekarang baru kita menghitung nih. Jadi kita menghitung untung ruginya. Jadi kalau kita tarik kembali itu kita untung atau rugi ya gitu ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu nilai nominal obligasinya. Itulah Rp200.000. Oke. Nah, kemudian di sini agio dari obligasi sebesar Rp200.000 itu tadi kan saya bilang bahwa secara total kalau Anda lihat di halaman sebelumnya bahwa agio dari PT Risa Fadila inilah sebesar Rp29.000 totalnya. Total agionya untuk Rp1.000.000 itu adalah Rp29.000. Nah, sekarang kita lihat nih karena ini adalah 1/5. Rp200.000 itu kan 1/5 ya, 1/5 dari 1 juta, maka agionya pun akan 1/5 dari Rp29.000. Jadi 1/5 dari Rp29.000 adalah Rp5.800. Ini agio awalnya dia. Oke, ini agio awalnya. Kemudian agio ini kan sudah diamortisasi nih selama 2006, 2007, 2008. Jadi agio ini pertama kali dijual tanggal 1 Juli 2006. Jadi bulan 2006 sudah diamortisasi, 2007 sudah diamortisasi, 2008 juga sudah diamortisasi. Kita jumlahkan amortisasinya kita jumlahkan selama 3 tahun itu dapatlah 2.400. Itu adalah nilai yang sudah diamortisasi. Jadi ini agio awalnya, ini adalah agio yang sudah diamortisasi. Berarti sisanya itu adalah agio yang belum diamortisasi, yang kita harus perhitungkan ketika nanti kita ketika kita membeli obligasi itu lagi. Jadi amortisasi agio yang belum diamortisasi adalah sebesar 3.400. Oke. Seperti yang saya sudah bilang bahwa kita menghitung nilai buku sekarang. Jadi nilai buku adalah nilai nominal. Nilai nominal ini ditambahkan dengan agio yang belum diamortisasi. Itu adalah nilai buku. Atau kalau dia di agio, maka nilai buku adalah nilai nominal dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Karena ini dia agio maka harus ditambah ya. Jadi nilai bukunya adalah Rp203.400. Itu adalah nilai bukunya dia, nilai buku obligasinya. Sedangkan ya, nilai pelunasannya adalah 200.000 dikalikan dengan kurs 102 ini. Jadi dapat angka 204.000. Itu adalah nilai atau harga belinya. Harga beli dari pemilik obligasi itu adalah 204.000. Jadi kalau di sini kan kelihatan nih, apabila harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, maka dia itu rugi. Jadi kalau kita narik, kita harganya lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nilai bukunya 203.400, seharusnya kita bayarnya segitu juga biar nggak ada untung atau rugi. Tapi ternyata kita bayar lebih nih, kita bayar 204.000. Jadi kita rugi, nariknya itu sebesar Rp600 ini, kayak gitu. Oke, nah sekarang jurnalnya gimana Pak? Kalau kita menarik obligasi tersebut dengan rugi. Jadi jurnalnya adalah utang obligasi ini di sisi debit gitu ya, sebesar Rp200.000 di sisi debit. Kemudian ada rugi penarikan obligasi Rp600. Ya jelas ya kalau rugi pasti letaknya adalah sisi debit kalau rugi. Kalau untung baru sisi kredit gitu ya.
kemudian ada agio obligasi. Kenapa di sisi debit? Karena kita harus habiskan amortisasinya ini. Jadi kan karena dijual obligasi itu kita harus habiskan amortisasinya. 3.400 pada kas sebesar Rp204.000. Kayak gini jurnal. Jadi ini adalah jurnal ketika kita melakukan penarikan obligasi kayak gitu. Oke ya? Oke, apakah terdengar ada suara musik di luar? Itu ada tetangga saya itu lagi dangdutan gitu. Saya kurang tahu ini acara apa gitu ya. Kayak ada hiburan lah tempat saya gitu, kayak hiburan malam tempat saya. Oke, semoga nggak mengganggu suara saya gitu ya. Karena saya mau suruh berhenti juga nggak enak gitu ya. Tapi kalau didengar enak juga lagunya dia udah seperti itu. Oke. Nah, seperti inilah jurnal ketika kita menarik obligasi di tengah tahun. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut. Jadi seperti inilah contoh latihan soalnya. Nanti Anda bisa lihat lagi di bukunya seperti apa secara detailnya, tapi inilah penjelasan dari saya. Jadi kalau misalnya Anda baca buku kemudian Anda nggak paham nih dari mana sih datangnya gitu ya. Anda sudah coba cari sendiri, bolak-balik tapi nggak paham-paham, Anda pusing, kemudian Anda mendengarkan video dari saya ini, semoga itu akan membuka wawasan Anda, membuka pemikiran Anda. Oh, ternyata kayak gini loh gitu ya. Jadi yang awalnya pusing menjadi lebih fresh lah istilahnya gitu. Semoga seperti itu. Tapi saya nggak pengen nanti ini udah pusing, tambah pusing dengar video saya, semoga nggak kayak gitu ya. Semoga nih. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi ke materi berikutnya tentang penukaran obligasi atau pertukaran obligasi. Nah, terkadang ya di sebuah perusahaan obligasi itu bisa ditukar. Jadi misalnya nih, saya misalnya mengeluarkan obligasi dibeli oleh Adika gitu ya. Ternyata ketika mau pelunasan gitu, mungkin nih ketika mau pelunasan saya nggak ada uang cash nih untuk balikan pada Adika. Jadi saya bilang pada Adika, "Kak, mau nggak obligasi yang kamu pegang itu ditukar dengan saham di perusahaan saya?" Gitu. Jadi, Adika sekarang punya saham di perusahaan saya gitu. Misalnya kayak gitu. Ataukah misalnya, "Kak, obligasi yang kamu punya itu ditukar dengan Aktiva ya yang saya punya, mau nggak? Karena saya nggak ada uang cash nih," misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Jadi obligasi itu bisa ditukar ya. Dan di buku ini itu obligasi itu ditukar dengan saham. Contohnya ditukar dengan saham kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ada hal-hal yang harus kita jadikan concern atau jadikan perhatian ketika kita melakukan penukaran obligasi atau pertukaran obligasi dengan saham. Oke, yang pertama harus kita perhatikanlah pada saat penukaran, ini ya, pada saat penukaran, hal yang harus diketahui adalah berapa harga pasar dari saham atau aktiva yang ditukar tersebut. Jadi kita harus tahu dulu, harga pasarnya berapa sih dari aktiva yang ditukar tersebut. Karena nanti dari sana tuh akan menimbulkan namanya untung atau rugi, sama kayak tadi gitu ya. Jadi, ketika nilai itu diselisihkan dengan nilai buku obligasi, jadi ketika harga pasar dari saham itu lebih tinggi dari nilai buku obligasinya, maka kita akan rugi. Sedangkan kalau lebih rendah, harga pasar dari saham itu dibandingkan dengan nilai buku obligasinya, maka kita akan untung dengan pertukaran obligasi tersebut kayak gitu. Sebenarnya mirip sih kayak yang tadi itu konsepnya. Kalau tadi kan dibeli lagi dengan uang, kalau ini dibeli lagi, mungkin tidak di pertengahan tahun tapi pada saat jatuh tempo, tapi ditukar bukan dengan uang tapi dengan saham kayak gitu ya. Nah, sekarang biar simpel aja kita lihat ke soalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini dia. Ini ada di buku Anda. Latihan soalnya di halaman 383 ya. Jadi saya coba copy aja yang ada di buku Anda, fotonya saya perlihatkan di sini. Oke, mana dia? Sebentar. Kurang kecil ya. Oke. Jadi inilah laba rugi pertukaran obligasi yang diakui. Jadi kalau di bukunya Anda bisa lihat nanti di halaman 382 itu adalah contoh soalnya. Sebentar saya buka dulu contoh soalnya. Jadi saya pengen tunjukkan pada Anda contoh soalnya itu seperti apa sih di 382. Oke. Jadi di tanggal 1 Mei 2006 itu obligasi dengan nominal 1 juta rupiah, obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah, ini 1 juta rupiah ya. Ini ditukarkan dengan 100 lembar saham dengan nominal Rp10.000 per lembar sahamnya. Jadi sama nilai nominal ini. Data lain yang diketahui adalah agio obligasi yang belum diamortisasi pada tanggal 1 Mei 2006 adalah atau sebesar Rp15.000. Bunga berjalan Rp10.000 dan harga pasar saham per tanggal 1 Mei 2006 sebesar Rp10.100 per lembar.
Nah, bagaimana kita mencatat pertukaran obligasi itu gitu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah sama nih ketika Anda itu menukarkan obligasi, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda catat dulu berapa amortisasi agionya gitu ya. Jadi untuk tahu berapa nilai bukunya, jadi Anda harus tahu dulu berapa amortisasi agio di tahun atau di periode tersebut. Karena ini kan dia tengah tahun nggak salah nih. 30 April 2006 itu tengah tahun kayaknya. Jadi dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 30 April 2006 itu berapa sih agio obligasi yang belum diamortisasi. Jadi harus diamortisasi dulu, di jurnal dulu. Oke. Kemudian dia bilang bahwa ada bunga berjalan yang belum dibayar sebesar Rp10.000. Ya sama kayak tadi. Kalau tadi kan kita menghitung nih, tapi di sini Anda sudah diberikan jawabannya. Oh, ini sudah ada bunganya nih. Jadi bunga berjalan adalah Rp10.000. Tinggal dicatat aja. B bunga obligasi pada kas sebesar Rp10.000. Nah, sekarang bagaimana kita mencatat pertukaran obligasi tersebut? Oke. Jadi yang saya pengen ajarkan di sini adalah laba rugi pertukaran obligasi yang diakui. Kalau nggak diakui ini nggak saya ajarin. Karena memang biasanya laba atau rugi dari pertukaran obligasi itu harus diakui ya di sebuah perusahaan itu, bukan nggak diakui kayak gini. Ini cuma catatannya yang beda aja. Ini pencatatannya agak sedikit beda nantinya. Oke, jadi saya bawa ke yang diakui saja seperti itu. Oke. Nah, laba rugi pertukaran dihitung sebagai berikut. Jadi Anda lihat dulu berapa sih harga pasar dari saham itu. Ternyata harga pasar tadi saya bilang, kalau Anda lihat di buku juga itu adalah Rp10.100 harga per lembarnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah lembar saham yang ditukarkan 100 lembar. Jadi 100 dikalikan dengan 10.100 dapat angka Rp1.010.000. Itu adalah harga pasar sahamnya. Nah, sekarang kita cek nilai buku obligasinya. Jadi nilai buku obligasinya adalah Rp1.000.000, kemudian dijelaskan di soal bahwa ada agio yang belum diamortisasi di tanggal 1 Mei 2006. Jadi ada agio yang belum diamortisasi itu kan menambah nilai bukunya gitu ya. Jadi agio yang belum diamortisasi lah sebesar Rp15.000. Jadi ini ditambahkan, ini adalah nilai buku obligasinya sebesar Rp1.015.000. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa apabila nilai pertukaran atau harga belinya atau harga pasar dari saham itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai bukunya, maka kita akan untung. Sama nih kayak saya misalnya, saya beli obligasi yang dipegang oleh Adhika. Ternyata obligasi yang dipegang oleh Adhika itu secara nilai buku sebesar Rp5.000 gitu ya. Tapi saya beli cuma Rp4.000. Jadi kan saya untung nih sebagai pembeli, saya untung. Tapi Adhika sebagai penjual dia rugi gitu ya, karena dia menjual dengan lebih rendah harganya. Tapi saya sebagai pembeli itu untung kayak gitu. Jadi itu adalah untung sebesar Rp5.000. Nah, sekarang jurnalnya gimana, Pak? Ketika kita menukarkan obligasi itu sendiri gitu ya. Seperti apa sih jurnalnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ada utang obligasi sebesar Rp1.000.000. Kemudian di sisi kreditnya adalah modal saham sebesar Rp1.000.000. Agio saham sebesar Rp10.000. Kemudian ada laba pertukaran obligasi sebesar Rp5.000. Pak, modal sahamnya maksudnya gimana, Pak? Tadi kan saya bilang bahwa harga nominal saham adalah Rp10.000. Ini kan harga pasarnya dia. Jadi kalau harga pasar lebih tinggi pada harga nominalnya, maka dia akan dapatkan namanya agio sahamnya, sama kayak obligasi ya. Kalau harga jual obligasi lebih tinggi, dapat agio gitu ya. Kalau lebih rendah, disagio. Ini sama juga. Jadi kalau harga pasar saham lebih tinggi bandingkan harga nominalnya, maka dia dapat agio kayak gitu. Ini. Oke. Nah, laba pertukaran obligasi dapat dari selisih ini. Nah, sekarang pertanyaan saya kira-kira kepada Anda, oke, benar nggak kira-kira jurnal ini itu saya pengen tahu dari Anda. Kira-kira benar nggak jurnal ini? Oke, ini benar nggak kira-kira jurnalnya menurut Anda nih? Benar nggak kira-kira jurnalnya? Mungkin di awal Anda bilang, oh benar ya jurnalnya, nggak ada yang salah Pak, nggak ada yang aneh. Apa sih anehnya jurnal ini Pak? Ternyata ada yang aneh gitu, kalau Anda lihat lebih rinci lagi ternyata ada yang aneh. Anehnya apa Pak gitu ya? Anehnya adalah ini jurnalnya nggak balance nih. Ini 1.000.000 di sisi debit, sisi kreditnya adalah 1.000.000 plus 10.000 plus 5.000. Jadi sisi kreditnya sebesar 1.015.000. Jadi ada
sorry saya bikin di sini ada 15.000. Oke, ada 15.000, sorry 15.000 yang 15.000 ini yang tidak dicatat di sisi debit. Lupa dia mencatat. Kira-kira apa 15.000 itu apa kira-kira menurut Anda? Kira-kira 15.000 itu apa? Kira-kira 15.000 itu apa? Itu pertanyaannya. 15.000 itu adalah agio yang belum diamortisasi. Itu kita taruh di sisi debitnya. Jadi itu adalah agio. Oke, saya bikin di sini. Ini agak sulit bikin pakai mouse gini ya. Jadi itu adalah agio. Agio. Oke, agio yang belum diamortisasi itu Anda taruh di sisi debitnya, di sisi ini taruh di sisi debit kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Kalau yang tidak diakui laba rugi pertukaran obligasinya ya tinggal laba pertukaran obligasi itu dimasukkan ke agio saham aja. Cuma itunya bedanya sih. Jadi kalau tadi itu kan di sini kelihatan nih, oh ada laba nih pertukaran obligasi sebesar 5.000, ditunjukkan ada labanya. Tapi kalau yang tidak diakui itu nggak ditunjukkan labanya itu, tapi langsung dimasukkan ke agio sahamnya ini dia, dimasukkan ke sini dia, ke agio sahamnya. Kayak gitu aja. Oke, itu aja sih yang saya ajarkan di malam hari ini tentang penarikan obligasi di tengah tahun atau tengah periode dan pertukaran obligasi dengan saham. Nanti saya akan coba buatkan Anda soal gitu ya. Jadi saya akan bikinkan Anda soal tentang materi ini, tapi soalnya mungkin malam ini saya berikan pada Anda karena memang malam ini saya nggak bisa mengajar secara online pada Anda. Saya hanya berikan video YouTube ini pada Anda. Nanti akan saya coba bikinkan soal, tapi mungkin nanti jam 8:30 karena saya ada acara di luar sebentar. Jadi jam 8:30 mungkin akan saya berikan Anda soal yang harus Anda jawab gitu ya mungkin. Kalau nggak mungkin nanti ntar malam aja saya kirimkan Anda soal yang bisa dikumpulkan mungkin minggu depan atau kapan Anda bisa, yang penting sebelum minggu depan itu dimulai pelajarannya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang saya pengen dari Anda adalah sebenarnya materi obligasi secara akuntansi itu ini aja yang saya ajarkan pada Anda. Jadi nggak ribet-ribet yang ada di luaran sana. Cuma yang saya pengen sekarang dari Anda adalah ini adalah tugas bagi Anda yang bisa Anda kumpulkan di minggu depan ataukah mungkin saya berikan Anda waktu mungkin seminggu cukup ya. Jadi saya pengen Anda itu coba untuk membuat penjelasan tentang obligasi itu sebenarnya apa sih gitu ya di luaran sana. Jadi saya pengen Anda itu coba baca, sorry. Jadi coba Anda baca materi obligasi di luaran sana, kemudian ceritakan kepada saya apa sih Anda tahu tentang obligasi itu. Bukan tentang akuntansinya, tapi tentang obligasi itu sendiri. Di luaran seperti apa. Jadi mungkin ada obligasi negara, kemudian ada obligasi BUMN, seperti apa yang Anda baca di luaran sana, coba Anda bikinkan mungkin kayak PowerPoint ya. Jadi Anda bikinkan PowerPoint, Anda jelaskan apa yang Anda dapatkan materi tentang obligasi itu, kemudian Anda kirimkan ke email saya. Gitu. Jadi saya pengen Anda tuh belajar obligasi itu di luaran sana seperti apa sih gitu ya. Nggak hanya dari saya Anda belajar, tapi juga Anda coba cari di internet sendiri, Anda rangkum sendiri, menurut Anda obligasi itu apa sih di luaran sana? Mungkin jenisnya, pengertiannya, kemudian di Indonesia ada obligasi itu apa aja, macamnya gitu atau tipenya. Mungkin Anda bisa jelaskan seperti itu. Jadi Anda bikinkan di sebuah PowerPoint, kemudian kirimkan ke email saya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya kirimkan persyaratan ataukah seperti apa sih harus membuatnya pada Anda lewat WA gitu ya. Jadi ini yang saya ajarkan pada Anda di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk soal latihan dan nanti ketentuan tentang PowerPoint yang saya tugaskan Anda untuk membuat akan saya terangkan lebih detail dengan WA. Jadi selamat malam dan terima kasih atas waktunya.